Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, untuk memahami, ayo kita pelajari bersama-sama. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat dengan perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah, teman-teman, untuk mengetahui tempat hidup tanaman teh, silahkan buka buku paket tema 4, subtema 1, halaman 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor ada di daerah Jawa Barat. Brebes dan Wonosobo ada di daerah Jawa Tengah, dan Malang ada di daerah Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, daerah Sumatera Utara, dan Kerinci di daerah Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu kan tempat hidup tanaman teh serta fungsi dari tanaman teh. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah di dalamnya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita sendiri. Nah, berikut adalah pelestarian sumber daya alam. Yang pertama adalah pelestarian sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sangat penting menjaga ketersediaan sumber daya air. Nah, berikut ini beberapa cara melestarikan sumber daya air. Yang pertama adalah dengan menjaga kelestarian hutan. Tidak mencemari sumber-sumber air, mendaur ulang air, dan menggunakan air dengan bijak.
Yang kedua yaitu pelestarian sumber daya tanah. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, kesuburan tanah harus dijaga. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga kesuburan tanah. Yang pertama, tanah harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. Yang kedua, tanah harus diberi pupuk secara teratur. Yang ketiga, tanah yang gundul perlu ditanami kembali. Yang keempat, pada lahan yang miring bisa dibuat terasering atau sengkedan untuk mencegah erosi. Dan yang kelima adalah melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari, yaitu menanami lahan pertanian dengan berbagai tanaman dalam waktu bersamaan. Selanjutnya adalah pelestarian sumber daya tumbuhan. Yang pertama, dengan menjaga kelestarian hutan. Yang kedua adalah membuat kawasan pelestarian tumbuhan. Contohnya, cagar alam dan kebun raya. Nah, cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sedangkan kebun raya adalah kawasan pelestarian alam yang melindungi tumbuhan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi. Pelestarian sumber daya hewan, yaitu dengan membuat kawasan pelestarian hewan. Contohnya adalah dengan mendirikan taman nasional. Kemudian, tidak menangkap, memelihara, dan memperjualbelikan hewan yang telah dilindungi. Sedangkan pelestarian sumber daya barang tambang adalah dengan menghemat penggunaan bahan bakar, daur ulang logam, serta menghemat penggunaan listrik. Nah, teman-teman, jika kita selalu menjaga dan melestarikan sumber daya alam, tentunya kita akan mendapatkan manfaatnya. Contohnya, pada tanaman teh. Sampai pada saat ini, kita masih bisa mengkonsumsi teh setiap hari. Pastinya, teh yang kita konsumsi telah mengalami proses sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, untuk mengolah teh menjadi minuman yang biasa kita konsumsi, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Dari jasa para pekerja tersebut, sekarang kita dapat menikmati minuman teh. Dan ternyata banyak ya pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan minuman teh. Perlu kita ketahui, pekerjaan adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kelangsungan hidup. Dan cara setiap pekerjaan juga berbeda-beda. Objek yang menjadi pekerjaan pun juga berbeda-beda. Ada yang menjadikan sumber daya alam sebagai objeknya. Beberapa dari pekerjaan tersebut adalah petani, nelayan, peternak, dan perajin. Sedangkan guru, dokter, pramuniaga, dan polisi merupakan beberapa contoh pekerjaan yang tidak menjadikan sumber daya alam sebagai objek pekerjaannya. Perlu kita ketahui, dalam beberapa pekerjaan, salah satunya dalam kegiatan ekonomi, ada pekerjaan yang terkait di dalamnya. Salah satu contoh adalah di rumah makan. Pekerjaan yang terkait di dalamnya adalah ada pelayan, kasir, koki atau bagian masak, dan cleaning service atau bagian bersih-bersih. Di dalam setiap pekerjaan harus didasari dengan kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan hal-hal positif pada diri, baik dalam individu maupun kelompok. Seperti halnya dasar negara kita, yakni Pancasila. Di dalamnya mengandung sila-sila yang menjadi pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama
adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Sila ini bermakna percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka, setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan harus dijaga. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila ke-1 dari Pancasila, yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing, menjalankan ibadah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, menghormati orang tua dan guru, menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Sikap jujur, disiplin, rajin, itu juga pengamalan Pancasila loh teman-teman. Nah, sekarang silahkan pause video ini untuk membaca cerita semut dan belalang. Selamat membaca teman-teman. Sebelum membahas cerita semut dan belalang, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan utama atau dasar cerita. Contoh misalnya, tema persahabatan, lingkungan, budi pekerti, dan lain sebagainya. Yang kedua, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Secara umum terbagi menjadi bagian awal, tengah, dan akhir. Yang ketiga, latar. Latar adalah tempat kejadian cerita. Contohnya di hutan, di istana, di sebuah desa, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Tokoh dapat berupa binatang atau manusia. Yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Nah, setelah kita membaca cerita semut dan belalang, kita bisa tentukan temanya yaitu persahabatan. Alur ceritanya pada bagian awal, yang pertama, semut sangat rajin bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di lumbung rumahnya. Yang kedua, semut tetap bekerja keras walaupun dengan terik matahari. Alur bagian tengah, yang pertama, semut bertemu dengan belalang yang asik berjemur bermalas-malasan. Yang kedua, belalang mengajak semut untuk bermalas-malasan dahulu karena musim dingin masih lama. Yang ketiga, semut tetap mencari makanan persediaan musim dingin dan tidak menghiraukan ajakan belalang. Alur pada bagian akhir cerita, yang pertama, musim dingin tiba. Yang kedua, semut duduk dengan nyaman di rumahnya dengan makanan yang melimpah, sedangkan belalang sedih termenung karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Yang ketiga, belalang hampir mati kelaparan. Semut datang memberinya makanan. Dan yang keempat, belalang menyesal karena sifat malasnya menunda-nunda pekerjaan. Latar cerita di hutan. Tokohnya adalah semut dan belalang.
Amanah yang bisa kita ambil adalah jangan malas dan menunda-nunda pekerjaan karena akan merugikan diri sendiri. Sekarang kita sudah tahu, dengan kita rajin bekerja, maka kita akan menikmati hasilnya, seperti cerita semut. Nah, berikut adalah jenis pekerjaan yang hasilnya bisa sangat indah untuk dinikmati dengan mata, yaitu karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah sebuah karya seni rupa yang hanya memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi lebar dan sisi panjang, dan tidak memiliki ketebalan. Contohnya, lukisan, fotografi, batik, kaligrafi, mozaik, gambar, poster, dan lukisan dinding. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari seni 2 dimensi. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar saja, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman atau disebut juga dengan karya seni yang memiliki ruang. Contohnya, patung, topeng, mebel atau furnitur, arsitektur, vas bunga, dan gantungan kunci. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari karya seni 3 dimensi. Sekian pembelajaran tema 4, subtema 1 kali ini. Semangat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.